Film diawali dengan cerita Kuchisaki Onna atau wanita bermulut sobek. Banyak orang yang menceritakan tentangnya. Waktu dulu wanita bermulut sobek ini guys adalah wanita yang sangat cantik, akan tetapi wanita ini memiliki sifat yang sangat buruk ya guys. Wanita ini orangnya sangat sombong dan suka berselingkuh. Suatu hari suaminya mempergoki si wanita ini sedang selingkuh. Kemudian suaminya yang marah pun langsung emosi dan merobek mulut istrinya itu agar si wanita tidak cantik dan tidak bisa berselingkuh. Akhirnya wanita ini setiap hari murung dan bersedih akibat mulutnya yang rusak. Dia pun menutupnya setiap hari dengan masker. Seumur hidup wanita itu menggunakan masker dan dia pun meninggal. Kesedihan meliputi hidupnya. Suatu hari terjadi gempa besar. Akibat gempa tersebut membuat terbangunnya Kuchisaki Onna ke dunia lagi. Kemudian seorang guru yang berada di kelas mendengar suara perempuan. "Mas, apakah aku cantik?" Di lain scene, ada bocil yang ditangkap oleh Kuchisaki Onna. Dua bocil ini malah menantang dan mencari Kuchisaki Onna. Bertepatanlah kedatangan Kuchisaki Onna dan bocil tersebut sudah menjadi berita bahwa telah diculik anak-anak oleh Kuchisaki Onna. Dengan adanya berita ini, para ibu-ibu dan masyarakat khawatir akan hilang anaknya. Pihak sekolah pun menyarankan pihak orang tua untuk mengantar pulang pergi anak mereka ke sekolah. Pihak sekolah pun menyarankan para murid untuk tidak membicarakan tentang Kuchisaki Onna ini dan tidak pergi tanpa didampingi orang tua. Singkat cerita, waktu pulang pun tiba. Seorang guru Kyuko mengantar para murid pulang dan mengantarkan mereka ke orang tua masing-masing. Lalu Mika ini belum ada yang jemput. Mika ini sering dibully di sekolahnya, akan tetapi ada temannya bernama Natsuki yang selalu mendukung Mika. Lalu Mika ini sering terkena kekerasan oleh orang tuanya atau oleh ibunya. Dikarenakan ayahnya meninggal, ibu Mika sulit menghidupi keluarganya dan selalu melampiaskan ke Mika. Setelah beberapa menit ibu Mika datang, tapi Mika nggak mau pulang. Lalu Kyuko ini menemani Mika terlebih dahulu dan mengajaknya sharing. Disinilah Mika menceritakan kekerasan ibunya ke Kyuko. Lalu Mika mengatakan ia sangat benci ke ibunya sendiri. Di sini Bu Guru Kyuko langsung memarahi Mika karena tidak menghormati ibunya. Di sini Kyuko memiliki anak, akan tetapi ketika bercerai anaknya diasuh oleh ayahnya. Lalu Kyuko pernah memukul anaknya sehingga anaknya benci kepada dirinya. Karena itulah yang membuat Kyuko marah ke Mika karena tidak hormat kepada ibunya sendiri. Ketika dimarahi ibu guru, Mika pun lari, namun dia ditangkap oleh seorang wanita. Ketika Mika berusaha berontak, masker penculik itu terlepas dan mulutnya terlihat robek. Dan wanita itu adalah Kuchisaki Onna. Saat melihat itu, Mika terbengong karena kaget melihat Kuchisaki Onna secara langsung. Setelah kejadian tersebut, Mika diminta keterangan oleh polisi dan melihat ibu Mika yang menangis atas kehilangan anaknya. Karena ini kesalahan Kyuko, Kyuko berinisiatif untuk mencari Mika sendirian. Suatu saat di jalan, Kyuko bertemu dengan seorang yaitu Noboru. Noboru memperlihatkan foto ibunya. Kyuko kaget karena di foto mirip dengan hantu yang ia lihat saat penculikan. Namun tak lama, Noboru mendengar suara wanita yang bertanya, "Apakah aku cantik?" Setiap ada suara itu, Noboru mengetahui ada anak kecil yang akan diculik oleh Kuchisaki Onna ini. Kemudian mereka berdua ke sumber suara itu untuk mencari bocah yang diculik. Sampailah di rumah anak kecil yang bernama Matsushi. Ketika sampai di rumah, berpapasanlah Kuchisaki Onna ingin menangkap si Matsushi ini. Kemudian Kuchisaki Onna menggunting tangan Noboru, akan tetapi Kyuko menusuk si hantu itu berkali-kali hingga terjatuh. Di sini ternyata hantu Jepang tak sekebal di Indo guys. Kalau di Indo pasti tembus kalau ditusuk ya kan guys. Haha. Ketika itu ternyata Kuchisaki Onna berubah jadi wanita lain, yang artinya Kuchisaki Onna ini memasuki tubuh wanita untuk menculik para bocil. Ibu yang dirasukin bernama Kazuko. Kemudian Matsushi diantar ke kantor polisi untuk mendapatkan perlindungan. Sebelum pergi, Matsushi memberikan bukunya mengenai info tentang Kuchisaki Onna ini guys. Kemudian dua anaknya, Kazuko, diberitahu bahwa ibunya telah meninggal dirasuki oleh Kuchisaki Onna. Kemudian Noboru menceritakan tentang ibunya yang dirasuki Kuchisaki Onna. Ketika itu ibunya memukuli Noboru dan kedua saudaranya. Lalu ibunya membawa pergi kedua saudaranya. Dan hingga saat ini saudara Noboru belum diketahui keadaannya. Entah kemana ibunya Noboru membawa pergi. Ketika cerita, Noboru kembali mendengar suara Kuchisaki Onna. Ia dan Kyuko kembali mencari suara itu.
Sementara itu teman Mika, Matsushi dan ibunya mencari keberadaan Mika dan dibantu 3 bocil yang sering membuli Mika. Mereka merasa bersalah telah membuli Mika tersebut, dan 3 anak mencari di sekitaran kota dibantu dengan ayahnya, sementara Natsuki mencari di sekitaran rumahnya. Ketika di taman, ibu Natsuki malah berubah jadi Kushisaki Onna dan membawa Natsuki ke tempat penampungan penculikan dengan kondisi diikat. Disitulah juga ada Mika dan anak-anak lainnya. Ketika teriak, Kushisaki Onna merobek mulut anak laki-laki tersebut. Setelah dibunuh, anak itu kemudian dibuang ke tempat parkiran. Tiba-tiba kebetulan ada seorang kakek-kakek yang melintas. Ibu Mika yang mendengar kematian anak kecil itu langsung mencari informasi di mana Kushisaki Onna menyekap anak-anak. Kemudian Noboru dan Kyuko telah mengetahui di mana menyekap korbannya. Berdasarkan informasi dari Matsusushi di bukunya, Kushisaki Onna meningkat korbannya di atas atap yang berwarna merah. Kemudian Noboru teringat bahwa rumah itu adalah rumah ia semasa kecil. Ketika masih kecil, flashback, ternyata Noboru membunuh ibunya sendiri. Ketika ibunya, Noboru sadar dari kerasukan Kushisaki Onna. Ibu Noboru mengatakan telah membunuh anak-anak, yaitu adiknya dan kakaknya dari Noboru, dan meminta membunuh ibunya, agar ibunya suatu hari nanti tidak membunuh Noboru. Alhasil Noboru malah tidak sengaja merobek mulut ibunya dan kemudian mayatnya disimpan di lemari. Singkat cerita, Noboru dan Kyuko melihat sesuatu di balik lemari dan ternyata di situ ada Mika dan saudara Noboru yang telah menjadi kerangka tulang. Mereka pun segera membawa pergi Mika. Ketika ingin keluar, sialnya kaki Noboru terkena gunting rumput oleh Kushisaki Onna. Setelah itu Kyuko dibuat pingsan dan Mika dan Noboru dibawa ke ruangan yang tadi. Kemudian tiba ibu Mika dan membangunkan Kyuko yang pingsan, kemudian mencari Noboru dan Mika. Kushisaki Onna mencoba memburu Noboru, tiba-tiba Kyuko menusuk Kushisaki Onna dan mati. Akan tetapi ternyata malah pindah ke tubuhnya ibunya Mika. Kemudian Noboru memenggal kepala ibu Mika yang sedang kerasukan Kushisaki Onna dan menyuruh Mika dan Kyuko untuk pergi. Setelah memenggal kepalanya, belum ada informasi Noboru di mana. Akan tetapi Mika dan Kyuko menganggap semua ini telah berakhir. Di akhir scene, Kyuko menemui anaknya dan memeluk anaknya. Kemudian wajah Kyuko berubah menjadi seperti Kushisaki Onna. Dan film pun berakhir. Gimana guys filmnya guys? Kalau alur ceritanya sih kayaknya nggak nyambung ya, aneh ya. Karena bisa-bisanya setan ditusuk-tusuk bisa langsung koit. Tapi yang koit itu biasanya yang orang yang dimasukin. Jadi kalau orang yang dimasukin ditusuk-tusuk, matilah orangnya itu. Harus sedih banget ya. Jadi untuk alur ceritanya ya menurut saya aduh sangat kurang banget ya. Parah sih. Tapi untuk segi keseramannya cukup seram guys. Dari wajahnya guys, dengan kayak gitu make upnya mantap sih. Kalian kalau bisa nonton sendiri sih keren. Tapi sayangnya Kushisaki Onna ini masa keluarnya pagi dan siang terus. Kalau malam sih feelnya dapat banget seremnya. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.